Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Jumat 15 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-28, Peringatan Wajib Santa Teresia dari Avila, Pujangga Gereja. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas, bab 12 ayat 1 sampai dengan 7. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pilar-pilar gereja. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta Santa Teresia Avila. Teresia bergabung dengan Ordo Suster-Suster Karmelit pada tahun 1535. Dalam kerjasama dengan Yohanes dari Salib, ia mengadakan pembaharuan bagi ordo tersebut. Pada awal mulanya, mengalami dan menghadapi tantangan, namun disadari bahwa upayanya itu lahir dari pengalaman hidup religius yang mendalam. Ia mendirikan 15 biara meskipun dengan susah payah. Ia menulis buku-buku rohani yang berisi pengalaman rohaninya. Buku-bukunya yang terkenal antara lain autobiografi, berisi kisah hidupnya sejak kecil. Fondasi, berisi uraian tentang upaya pembaharuannya. Dan Istana, berisi pengalaman-pengalaman rohaninya. Gereja menganggap tulisannya sebagai kasana iman Kristen yang mendalam, yang bermanfaat bagi pengembangan iman. Dengan demikian, tulisan-tulisannya menjadi kekayaan gereja yang berisi ajaran rohani yang dianggap berbobot bagi pembinaan iman umat teristimewa di Spanyol. Berkat tulisan-tulisan rohaninya yang memberi inspirasi bagi banyak orang, ia kemudian menjadi wanita pertama yang mendapat gelar pujangga gereja.
Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam pengajarannya, Yesus mempersiapkan para muridnya untuk menjadi pilar-pilar gereja. Mereka harus berani memberi kesaksian iman. Mereka harus berani mengungkapkan kebenaran walaupun menghadapi banyak resiko yang tidak ringan. Tidak ada kebenaran yang tersembunyi yang tak akan tersingkap. Para murid tak perlu takut karena Tuhan ada bersama mereka. Kesetiaan tersebut mencatat nama mereka di buku kehidupan. Itulah ganjaran yang menantikan mereka. Yang penting mereka kuat dan tetap beriman kepada Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita belajar dari Santa Teresia untuk bersikap tegas terhadap dirinya sendiri. Setelah ia yakin dan merasa telah siap untuk mewartakan kasih Tuhan, maka tanpa banyak pikir panjang lebar, ia melakukan apa yang harus dilakukannya. Kedekatannya dengan Allah sejak kecil sangat membantunya dalam mengambil setiap keputusan dan menerima konsekuensi bagi hidupnya. Saudara, ciptakanlah keheningan di hadapan Tuhan. Rasakan kehadirannya yang memberimu kekuatan untuk bersikap jujur, bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk bersikap jujur terhadap orang lain dan juga diriku sendiri. Dan tumbuhkanlah sikap disiplin terhadap diriku sendiri. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Jumat. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.